di Jawa sebenarnya mengharapkan pemimpin itu seperti Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Kalau di Jawa mengharapkannya seperti itu. Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu itu seperti apa? Selamat malam, salam rahayu, salam pedodel. Baik pemirsa, pada kesempatan malam hari ini kita akan konten dengan konten ngobrol-ngobrol, karena kita akan ngobrol di sini di malam ini untuk menyambut dalam pergantian atau pemilihan presiden atau yang bisa kita kenal adalah pemilu. Mungkin nanti akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Kita nanti berbincang-bincang di sini mungkin untuk mewakili beberapa suara masyarakat, mewakili harapan dari rakyat Indonesia, bagaimana, seperti apa sosok pemimpin atau presiden untuk khususnya 2024 nanti sampai 5 tahun, yaitu 2029. Syukur-syukur mungkin kita akan mendapatkan pemimpin itu yang benar-benar seperti harapan rakyat Indonesia. Untuk itu kita akan mulai ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan tim pedodel, yaitu Mas Wira mungkin akan bisa memberikan seperti apa harapan atau keinginan pemimpin atau presiden yang akan kelak ini 2024 ini sampai 2029 ini untuk memimpin bangsa Indonesia. Baik, mungkin harapan saya juga mungkin sebagian besar harapan rakyat Indonesia untuk kepala negara atau presiden yang akan datang harusnya mempunyai jiwa mental spiritual yang baik, dipekerti dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik juga untuk memimpin suatu negara agar menjadi negara yang makmur, sejahtera, tentunya untuk rakyat kecil yang di pelosok di berbagai sudut Indonesia. Dan juga dapat bisa tidak hanya dikenal di Indonesia sendiri atau Asia Tenggara atau regional, juga dunia internasional. Baik, mungkin Mas Wira ini kan juga sebagian dari rakyat Indonesia, untuk berharap atau menginginkan pemimpin kita atau presiden kita nanti dalam pergantian ini seperti itu tadi. Memang kalau kita memberi suatu harapan itu memang kita tangkap, kita rasakan, kita itu sebenarnya merindukan pemimpin atau presiden ini akan membawa perubahan yang sangat besar ya. Minimal itu dari perubahan masalah kesejahteraan, baik itu masalah ekonomi maupun kemakmuran dari bangsa Indonesia ini. Karena kita mengalami dari zaman dulu sampai sekarang ini kita belum mengalami perubahan yang sangat besar untuk masalah kejayaan di bahasa Indonesia. Seperti itu. Bahkan nggak sampai itu ya, mungkin tidak sampai 10% atau 15%. Belum. Padahal kalau kita menilai sendiri, kita tahu sendiri bahwasanya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini banyak sumber daya alam. Betul. Yang mungkin kalau pemerintah juga bersama rakyatnya ini benar-benar bisa menata kemakmuran ini atau kesejahteraan dari rakyat Indonesia ini, mungkin akan bisa
apa ya, benar-benar menjadikan rakyat ini makmur, sejahtera, baik dari segi ekonomi maupun dari segi apapun, ini akan menjadi sebuah perkembangan yang pesat, yang maju. Yaitu seperti yang mungkin bagi saya ya, yang saya harapkan itu kan Indonesia sumber daya alamnya kan banyak. Kalau bisa itu kita yang mengelola, kita menjadi tuan rumah yang baik dan jangan sampai dibalik orang dari luar Indonesia yang menjadi tuan rumah, kita yang menjadi burunya atau Burunya pekerja. atau pekerjanya. Memang sangat disayangkan atau sangat miris. Sebenarnya kalau ini pesan saya juga, kita sama-sama sebenarnya. Soalnya kan pemerintah atau pemimpin dari perwakilan kita rakyat itu juga mempunyai tanggung jawab seperti itu, tetapi rakyat juga harus mempunyai juga tanggung jawab. Ya. Seperti apa supaya pemerintah ini yang sebagai wakil kita yang menyampaikan dari aspirasi kita ini bisa juga maksimal, tapi rakyatnya ini juga harus bisa maksimal untuk masalah mendukung dan masalah mengembangkan atau memajukan untuk negara Indonesia sendiri. Berarti itu ya, harus meningkatkan juga sumber daya manusianya juga. Ya, kembali lagi kan, berarti kan kita menuju kedua-duanya ini. Kalau memang SDM ini kita sudah mumpuni, Ya. mungkin yang namanya SDA atau sumber daya alam ini bisa kita manfaatkan benar-benar secara maksimal. Untuk apa? Untuk kemajuan, untuk kesejahteraan juga. Seperti itu. Soalnya kalau kita mengharapkan sesuatu tanpa kitanya sendiri ada perubahan, ada usaha untuk usaha, itu tidak akan mungkin juga pernah akan terjadi. Jadi kalau kita memang menginginkan pemimpin atau pemerintah itu juga bisa, kita sebagai rakyatnya juga harus benar-benar bisa. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya di dalam pemerintahan atau di salah satu pemimpin yang kita sebut biasanya kan presiden ini. Ya. Jadi sebenarnya kita sama-sama punya tanggung jawab untuk bagaimana kita merubah tatanan dari Indonesia ini supaya lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih makmur seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari beberapa paslon ya, Ya. saya yakin yang namanya manusia dan apalagi yang ada di dunia ini pasti tidak ada yang sempurna ya. Seperti itu Langge. Setuju. Jadi bagaimanapun kekurangannya beliau-beliaunya sebagai paslon itu kita tutupi dengan kelebihannya rakyat ini juga. Jadi kekurangannya beliau kita tutupi dengan kelebihan para rakyat ini. Jadi kelebihan rakyat ini harus dikembangkan untuk menutupi kekurangan beliaunya. Berarti saling itu ya, hitungannya saling mengisi ya, saling mengisi, saling memberi dan menerima masukan atau pendapat yang membangun negara ini. Jadi kita tidak akan pernah egois, jadi bukan hanya untuk menuntut tanggung jawabnya seorang pemimpin atau pemerintah atau presiden, bukan, tetapi kitanya sendiri sebagai rakyat juga harus mempunyai tanggung jawab. Bagaimana kita sebagai rakyat, kita harus memposisikan sesuai dengan porsi kita seperti apa di dalam negara Indonesia ini. Jadilah rakyat yang baik. Diawali dari mana? Dari pribadi kita. Memang kalau harapan kita itu memang menginginkan pemimpin itu yang sempurna ya. Tapi kembali lagi, kesempurnaan itu adalah milik Sang Pencipta. Jadi semua paslon, saya yakin paslon ini mempunyai visi dan misi itu baik. Ya, saya setuju. Tetapi kalau kita ngomong masalah manusianya, pasti semua mempunyai kekurangan.
kalau kita ngomong kekurangan berarti beliau juga punya kelebihan seperti itu. Kalau menurut pandangannya Mas Sura, pemimpin nantinya yang 3 paslon ini kira-kira pandangannya Mas Sura atau persepsinya mampu apa tidak? Kalau menurut saya pada dasarnya 3 paslon ini sebenarnya baik semua sebenarnya, termasuk yang seperti sampean bilang tadi, visi dan misinya itu baik untuk membangun kesejahteraan kemakmuran negara ini. Cuman mungkin kalau bisa ini ya harapan ya, janganlah sampai ada oknum-oknum tertentu yang membuat para paslon ini jadi tidak semaksimal mungkin untuk menjalankan visi dan misinya. Nanti malah menyusahkan atau menyengsarakan rakyat banyak ya, terutama yang kejadian tadi yang di pelosok-pelosok penjuru desa-desa di seluruh Indonesia ini kan. Soalnya dari saya kecil sampai dewasa ini itu tadi masalah pemerataan kesejahteraan. Kalau dulu kan kita nanya Ipolek Sosbud Dik Hankam, itu tidak merasa sama sekali ya. Terutama tentang pendidikan, ekonomi, sosial budaya itu paling yang itu malah sering dibenturkan dengan kepentingan oknum tertentu untuk masyarakat kecil itu, masyarakat negara benturkan. Makanya jadi ya maaf mungkin ada demonstrasi, kerusuhan yang menuntut para pejabat atau orang-orang yang duduk di pemerintahan ini untuk merubah. Tapi dari tadi oknum-oknum tertentunya yang di belakang para pemimpin ada yang menunggangi, makanya masa dirinya benar, rakyat juga menuntut haknya kan. Dia sudah dipilih oleh rakyat, seharusnya bekerja semaksimal mungkin untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Yang kita takuti memang banyak dari oknum, baik itu di internal kita dalam negeri ataupun luar negeri. Oknum ini mempunyai kepentingan untuk salah satu mungkin dari organisasinya atau pribadinya, sehingga pemimpin kita, presiden kita nantinya tidak bisa maksimal menjalankan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ini. Yang kita takuti seperti itu. Jadi kembali lagi, kita sebagai rakyat harus memang juga mengawasi, juga kita harus kuat, karena pejabat juga TNI, pemerintahan itu akan kuat jika bersama rakyat. Jadi banyak itu ya, oknum nantinya. Harus diperbanyak wawasan nusantaranya, membangun jiwa dan mental untuk mensinkronasikan tentang sosial dan budaya antara pejabat itu dengan rakyat dengan pejabat. Makanya itu yang perlu kita sharingkan di sini, kita bicarakan adalah semua yang walaupun itu dari pemerintahan ataupun rakyat, yang kita tumbuhkan adalah jiwa nasionalis. Karena jiwa nasionalis ini yang membuat bangsa ini akan menjadi kuat. Dimanapun negara, jika pemerintahnya dan rakyatnya ini mempunyai jiwa nasionalis, sebuah negara ini akan menjadi kuat. Saya juga merasa miris ya, kok malah saya nilai itu jiwa nasionalis itu adanya muncul waktu di zaman penjajahan atau revolusi dulu, tapi sekarang semakin menipis, mungkin semakin tidak dikenal. Mungkin tergiring dari mindset bahwasanya kita sudah merdeka, akhirnya kita mengurangi jiwa nasionalis itu. Kita leha-leha ya, enak-enakan, karena merasa kita itu tidak terjajah, padahal
sampai kapanpun saya yakin kita itu akan terjajah. Sampai kapanpun kita terjajah. Balik lagi pada masalah pemilu nanti yang akan kita hadapi ini, untuk pergantian pemimpin atau presiden ini, mungkin Mas Wira juga ada pesan lagi seperti apa kepada simpatisannya atau kepada anggota para partai yang mengusung para paslon ini. Kalau bagi saya, kalau bisa siapapun pilihannya, meskipun itu berbeda, untuk para relawan, simpatisan, tapi saya berdamai aja lah. Kita jalankan pemilu ini dengan jujur, adil, damai, senang, riang, gembira, tidak ada perpecahan. Kita ini juga masih, dalam tanda kutip, kita masih saudara. Dan tujuannya sebenarnya kan kita sama, untuk perubahan, supaya Indonesia ini semakin bangkit lagi dan semakin jaya kembali, kan seperti itu. Ya, setuju saya kalau itu. Jadi kalau saya simpulkan, jadi keinginannya mungkin diwakili oleh Mas Wira ini adalah semua simpatisan atau anggota dari partai apapun ataupun tim sukses para paslon ini, sebenarnya kita boleh mempunyai pilihan, boleh kita mendukung, tapi jangan fanatik nih. Betul. Seperti itu nih. Karena kefanatikan kadang melupakan koridor-koridor atau norma-norma tentang kebenaran dan keadilan, seperti itu. Nah, ini kalau saya coba ini seperti di Jawa sebenarnya mengharapkan pemimpin itu seperti Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Kalau di Jawa mengharapkannya seperti itu. Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu itu seperti apa? Jadi pemimpin ini benar-benar punya watak satrio. Watak satrio ini adalah watak orang yang benar-benar berani mengambil sikap dan berani bertanggung jawab atas segala keputusannya. Kalau Pinanditonya seperti apa? Jadi walaupun pemimpin ini seperti satria, tetapi dia juga mempunyai hati itu seperti pandito atau pendeta atau resi. Dalam keputusannya ini dia tidak mengutamakan yang namanya egonya atau dalam kelompoknya atau partainya, tetapi dia mengatasnamakan rakyat. Dan keputusan ini diambil dari kebijakan, mungkin mendapatkan kekuatan tentang spiritualnya dari yang namanya wahyu tadi, alam atau sang pencipta yang memberikan sebuah keputusan agar mendapatkan sebuah keputusan atau sebuah ketetapan ini akan membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi semua umat, bagi semua rakyat, terutama rakyat yang dipimpinnya, seperti itu. Kalau menurut versi ajaran dari orang Jawa, saya tangkap seperti itu. Jadi orang Jawa ini mengharapkan sosok nanti pemimpin atau presiden ini, siapapun nanti dalam tahun ke tahun, dalam pemilu ke pemilu, ini mengharapkannya orang Jawa ini seperti itu tadi, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Jadi seperti yang pernah saya baca, saya dengar, kalau kepala negara atau raja atau presiden itu dipilih oleh mewakili surat Tuhan, yaitu surat Tuhan itu surat rakyat yang memilih itu tadi. Seperti itu. Kan jadi kalau kita seperti itu kan. Jadi orang kan ibaratnya itu. Beliau yang sudah dipilih, sudah diamanatkan oleh rakyat untuk memimpin suatu negara atau bangsa maksimal mungkin lah, harus menjalankan yang diamankan itu, tapi juga masih mengikut sertakan rakyat itu untuk bermusyawarah atau mengambil satu keputusan untuk kebaikan suatu negara yang dipimpinnya.
Jadi kita sebagai rakyat pun juga harus seperti itu tadi yang awal kita bicarakan adalah kita perbanyak wawasan-wawasan dan juga menumbuhkan jiwa nasionalis agar apa? Agar tidak mudah diadu domba. Apalagi dalam pemilu ini kan banyak kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh beberapa orang atau beberapa oknum tadi untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan organisasinya. Jadi kita perluas, kita bangkitkan lagi, kita tumbuhkan lagi jiwa nasionalis seperti itu. Makanya di era ini memang sangat mudah malah dengan adanya sosial media. Itu menimbulkan banyak opini sebenarnya. Ketika sesuatu yang ditampilkan di media sosial itu akan menimbulkan atau menggiring opini sehingga membuat rakyat ini penilaiannya macam-macam, membuat kecemasan, membuat emosional, terus membuat kurangnya atau krisisnya kepercayaan kepada masing-masing pemimpin atau masing-masing paslon dan sebagainya. Ya karena mereka kan kebanyakan warga negara Indonesia ini sumber daya manusianya ya maaf ya bukannya rendah, cuman kurang untuk memahami apa yang di apa ya yang membedakan namanya kan partai atau organisasi atau LSM tertentu untuk menguasai atau menguasai negara ini, pemerintahannya. Saya juga kadang bingung, padahal si tiga paslon ini misalnya si A visinya ini, si B visinya ini, yang simpatisannya atau relawannya yang fanatik itu kadang gampang terbawa emosi, padahal dia tidak tahu sebenarnya tujuannya itu sebenarnya sama, kok bisa dibenturkan, kok juga mau. Itu tadi mungkin kefanatikannya sehingga logika dan nalar mungkin akan sedikit tidak akan terpakai karena timbul fanatik itu tadi. Seperti itu. Itu kalau caranya untuk apa ya, untuk menanggulangi atau menangkal hal yang seperti itu seperti apa ya caranya? Sebenarnya Yang simpel-simpel aja lah, yang gampang atau yang dapat ditangkap oleh mindsetnya orang-orang Indonesia lah. Indonesia sebenarnya kalau supaya tidak menimbulkan fanatikan atau adanya gesekan itu terutama pada tokoh-tokoh masyarakat dulu, lalu memberikan wawasan, memberikan sebuah wejangan atau nasihat, kemudian kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam parpolnya. Karena kalau kita ngomong masalah presiden ini kan diusung oleh parpol, bukan dari independen. Jadi untuk tokoh-tokoh parpolnya juga harusnya akan memberikan wawasan-wawasan sehingga tidak terjadi yang namanya kefanatikan. Jadi tidak menjatuhkan, tidak menjelekkan satu sama lain, tapi kita di sini benar-benar ingin memilih atau menjadikan calon kita itu bisa jadi dengan sehat, dengan fair, seperti itu. Tapi kalau sudah ditanamkan fanatik, ya sudah. Berarti kan kenapa kok masih banyak yang fanatik? Karena memang belum ada seperti itu. Dan yang saya mau sekarang kan Mas Vira tahu sendiri bahwasanya malah banyak dari tokoh masyarakat atau ulama yang menjadi oknum. Sekarang kan mirisnya harusnya ulama, pemuka agama. Ini kan harusnya memberikan sesuatu wawasan itu agar tidak fanatik kepada calon. Iya benar. Tapi kan sekarang malah enggak.
Malah sekarang malah kalau mengkeluarkan mengkawan-kawan hanya salah satu paslon, sampai kadang menyindir paslon lainnya. ya. Kan ini kan malah menimbulkan sesuatu yang menambah kefanatikan. Padahal konteksnya di sini atau konsepnya adalah ulama itu sebenarnya memberikan wawasan kalau bisa kita itu benar-benar itu tadi, pemilu yang damai, yang saling kita itu juga menjaga dan mendukung. Toh sama-sama apa yang menjadi pilihannya kan juga dari rakyat Indonesia juga. Ibaratnya sebagai penyejuk ya, penyejuk suasana lah, Penyejuk. Jadi kalau bisa itu biar menetralisir dari banyak gesekan. menetralisir dari kebencian-kebencian yang Ya. ditimbulkan itu tadi. Makanya dari sosmed ini kan juga kalau kita kurang wawasan, akhirnya kita digiring opini untuk saling menjatuhkan dan saling menjelekan. Apakah mungkin ada, ya saya juga kurang tahu ya, tapi eh, dengan ya sudah semakin canggih teknologinya, digital juga, apakah mungkin disusupi oleh pihak luar dari Indonesia, maksudnya Bisa pihak jadi. asing? Makanya saya tadi kan mengatakan yang perlu kita waspadai adalah ada dua, di dalam internal kita sendiri yaitu bangsa Indonesia sendiri, atau dari luar negeri adalah eksternal itu tadi. Hanya kita rapatkan barisan, kita rapatkan barisan, kita kuatkan lagi, kita timbulkan, kita bangkitkan jiwa nasionalis agar orang-orang atau oknum ini tadi yang akan membenturkan atau ingin merubah sistem atau merubah dari Pancasila atau Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak akan pernah bisa. Berarti ini ya, harus minimal harus menyatukan pikiran serta pendapat atau visi dan misinya minimal dalam lingkup RT atau RW atau suku lah, suku, biar tidak gampang untuk disusupi atau dipecah belah. Dipecah belah itu tadi, kita takutnya mereka para oknum ini tadi memanfaatkan dengan yang pertama kali adalah memecah belah atau mengadu domba. Yang kita takutkan adalah seperti itu. Maka dari itu kita bangkitkan lagi jiwa nasionalis, kita kuatkan secara mental, spiritual, intelektual kita. Dengan adanya kekuatan spiritual, mental, dan intelektual ini kita tidak akan mudah untuk diadu domba atau dipecah belah seperti itu. Saya kalau rakyat Indonesia ini kalau bisa bersatu seperti yang tadi mendapatkan barisan, memperkuat persatuan kesatuan jiwa nasionalis, sebenarnya ini bisa bersaing dengan negara-negara yang maju seperti yang negara di Eropa dan Amerika. Saya yakin. Kan sudah didukung sama sumber daya alam, apalagi kalau kita memang bisa bersatu, bisa nyawiji dengan segala kemampuan, dengan segala kekuatan, segala potensi apa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dan didukung oleh pemerintahnya yang sebagai wakil dari rakyat itu tadi, kita akan menguasai dunia. Tapi kalau saya lihat miris ya, pemerintah, ya maaf ya, mungkin ini sepengetahuan saya ya, saya juga bukan orang awam, tapi kan juga saya warga Indonesia kan, boleh kan saya mengkritik juga kan? Boleh. Pemerintah sekarang ini fasilitasnya ada, cuman dibatasi bagi warga negaranya. Ini saya mesti seperti itu. Pasti sebenarnya ada
teknologi juga sudah ada, tapi kenapa kok dibatasi? Katanya harus sesuai dengan SOP lah, harus dengan peraturan dan perundang-undangan lah. Malah warga negaranya yang ingin maju atau ingin mengolah atau ingin membuat negara ini bisa dipandang di dunia internasional malah dibatasi. Akhirnya itu tadi, siapa yang mempunyai kuasa atau mempunyai minimal mempunyai harta atau kekuasaan, itu yang bisa. Yang kan rakyat Indonesia ini kan mayoritas menengah ke bawah tuh, kok malah dibatasi, padahal mereka itu juga punya keinginan untuk memajukan negaranya, daerahnya, wilayahnya, lingkungannya, biar dikenal minimal dalam itu tadi, satu RT, satu kelurahan, atau satu provinsi lah. Tapi kok malah membatasi, atau itu tadi membatasi atau mengurangi jatah untuk warga negaranya untuk berkembang, berdaya alamnya biar maju, kok malah dibatasi. Mungkin lupa bahwa saja mereka kan sebenarnya kan pelayan rakyat. Nah itu kok miris banget ya. Terus keinginan dari pemimpin berikutnya adalah yang bisa nantinya membayar hutang-hutang Indonesia di luar negeri. Dan kalau untuk yang masalah di dalam negeri itu harus berani menegakkan masalah hukum, terutama kepada para koruptor. Karena selama ini kalau masalah hukum itu hanya tajamnya itu di bawah, kalahkan masyarakat bawah, tetapi selalu tumpul di atas, yaitu para pejabat, para pemerintahan yang sedang duduk. Padahal mereka itu bisa duduk dan menjabat itu karena rakyatnya juga. Kan jelas bahwasanya kita itu kan republik, kita ngomong juga demokrasi, jadi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tetapi kenyataannya seperti apa? Makanya harapan lagi agar nanti pemimpin atau presidennya ini kelak bisa menegakkan yang namanya juga keadilan itu tadi. Kan butuhnya kalau orang Jawa ngomong ya sesuai tadi, Satrio Pinandito Simsian Wahyu kan satu, orang yang berani terhadap merubah perubahan yang sangat besar. Yang kedua, mempunyai jati diri bangsa yang kuat. Yang ketiga, spiritual yang kuat juga. Yang keempat adalah mempunyai jiwa nasionalis. Seperti itu. Itu harus, memang saya setuju. Itu semua harus diperkuat, dikembangkan atau ditanamkan ke setiap individu untuk Indonesia, perubahan untuk Indonesia semakin maju. Jangan, kalau tadi kan demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, jangan sampai itu hanya dijadikan slogan aja. Akhirnya kan sekarang hanya menjadi slogan. Kita belum benar-benar merasakan, kalau secara presentasi ya 60% aja kita belum merasakan. Loh, saya juga merasakan itu. Belum. Padahal yang ngomong kalau kita tentang APBN jelas itu dari rakyat. Pendapatannya APBN itu kan dari rakyat yang melalui pajak. Itu tadi. Kalau memang benar-benar dimanfaatkan atau benar-benar tidak ada penyimpangan, tidak ada korupsi di situ, saya yakin 60% akan tercapai. Untuk masalah kesejahteraan rakyat ini akan tercapai. Karena begitu banyaknya korupsi sehingga tidak tercapai. Setiap tempat, setiap instansi itu kebanyakan masih banyak terjadi kriminal yang namanya koruptor. Saya juga punya pandangan, nilai saya ya,
sepertinya hukum Indonesia ini eh, terlalu terlalu kok menggampangkan ya, terlalu kemanusiaan banget gitu loh. Kayak korupsi, padahal korupsinya sampai triliunan, ratusan triliun, tapi hukumannya kok terlalu ringan. terlalu ringan. Jadi kurang memberikan efek jerah Lah itu loh, bagi yang lainnya, sehingga terlalu yang lainnya tidak jerah malah ada mengikuti jejaknya. terlalu kemanusiaannya terlalu itu loh. Kok Akhirnya malah yang menjadi budaya kan, kriminal yang kecil korupsi menjadi maksudnya kok budaya. malah dihukum berat, tapi yang merugikan masyarakat banyak, negara, kok hukumannya kok ringan. Terlalu apa ya, Yang terlalu mencuri sandal, mencuri ayam, itu hukumannya kalau benar-benar tertangkap, apalagi dengan massa, bisa-bisa dibakar, dibunuh mas. ya. Tetapi ini melebihi dari nominal yang namanya sandal atau ayam. Bahkan kalau kita ngomong mengesarakan, kalau mungkin sandal hanya pribadi salah satu orang yang dirugikan, tapi kalau ngomong korupsi ini, berapa banyak orang yang dirugikan, berapa banyak rakyat Indonesia yang dirugikan dengan pelaku kejahatan korupsi ini. Makanya kita kembali lagi dalam konten ini, kalau bisa memang pemimpin itu harus berani merubah yang namanya budaya korupsi ini untuk masalah di internal ini. Kembali, harusnya pemimpin kan berani seperti itu, bisa ngayomi, bisa ngayemi. Itu ya, tanpa pandang bulu lah, tanpa menanggapi statusnya orang itu. Oh ini Iya, atasan saya. Kalau kita ngomong kalau kita ngomong masalah hukum, entah itu terutama terhadap hukum pidana, kan karena ini kan termasuk pidana korupsi ini. Nah, para koruptor ini harus benar-benar dijerat atau diberi hukuman atau sanksi itu yang sangat berat juga sebagai efek jerah, sehingga akan merubah sebuah budaya yang namanya korupsi ini. Jadi jangan sampai nanti pemimpin ini tebang pilih masalah hukum, apalagi menghukum para koruptor ini. Jangan saat ini bisa juga melakukan seperti itu. Sudah ada bukti, saksi. Ini analisa kita sebagai orang awam ini mas. Pernah ya. Gini, kesengsaraan rakyat pada saat ini yang kita rasakan ini bukan dari masalah hutang kita di dalam luar negeri ya, bukan masalah hutang kita di luar negeri atau mungkin dalam keadaan atau apa, enggak. Kalau saya analisa ini secara pribadi, yang membuat kesengsaraan ini adalah masalah korupsi ini. Kalau menurut Mas Vira gimana? Saya juga setuju sih. Padahal pemerintah juga kan kebanyakan kan yang korupsi ya, maaf ya, kan pejabat atau orang-orang yang punya kuasa atau yang itu di pemerintahan atau di jabatan lah, kan gajinya sudah dinaikkan, sudah besar, kok masih bisa korupsi. Terus kok malah kok gak itu ya, kok gak malu kalau sudah ada bukti, itu sudah ada bukti, sudah ada saksi, tapi mereka tidak mau mengakui. Malah kalau di sidang dia malah mengajukan naik banding lah. Itu banyak alasan. Nah itu mas. Terus penegak hukumnya itu loh, mau kok kurang apa ya, kurang ada itu tadi kurang ada ketegasan. Kan masih melihat ini atasan saya, ini komandan saya, mau saya usut, tapi kok gimana ya, ini senior saya juga ini dulu senior kan? Kita ngomong senior, kita ngomong atasan, kan repotnya di negara kita seperti itu. Ya, itu artinya kembali lagi, kalau kita sudah ngomong masalah tindak pidana, apalagi sudah jelas undang-undangnya, harusnya tidak tebang pilih. Maunya sih, harapan saya juga begitu sih, nggak usah tebang pilih. Itu atasan saya, senior saya, komandan saya yang pernah mengangkat saya dari jurang kemiskinan katanya. Iya. Ya, katanya gitu. Kalau pula kalau memang sudah bersalah, karena sebenarnya kan korupsi bukan karena kita punya utang di luar negeri atau pasar global dan sebagainya, tidak. Bagaimana kita bisa membayar hutang
Kalau yang sedangkan anggaran untuk membayar itu sudah dikorupsi dulu. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membayar. Saya juga berpikir negara utang ke luar negeri atau ke IMF itu kan juga untuk kemakmuran negara Indonesia juga. Indonesia berhutang ke IMF atau Bank Dunia, tapi kok dananya yang untuk kemajuan atau kesejahteraan masyarakat Indonesia kok malah terlihat signifikan. Nah itu kok nggak ada apa ya, nggak ada fungsinya, nggak ada realisasinya, malah dikorupsi sendiri. Begitu signifikan untuk. Tapi mereka berhutang itu mengatasnamakan rakyat Indonesia loh. Pastinya dia membawa atas nama negara Indonesia, juga membawa atas nama rakyat Indonesia. Kan kita juga itu menyengsarakan kita, menyengsarakan rakyat kecil. Makanya yang diwanti-wanti oleh orang Jawa adalah kalau kita itu mempunyai jabatan atau kita itu diberikan amanah, itu jangan sampai ngomong aji mumpung. Kalau ngomong aji mumpung kebanyakan timbul yang namanya mindset atau pemikiran-pemikiran itu tadi, minimal pasti dia memakai atau menggunakan wewenangnya dia sebagai pejabat pada waktu itu untuk kepentingan mungkin pribadinya ataupun keluarganya sendiri. Karena aji mumpung itu tadi, makanya diwanti-wanti kalau orang Jawa mendapatkan sebuah dukungan rakyat, sebuah amanah dari rakyat untuk bisa mewakili dari aspirasi atau suara rakyat, jangan sampai terselit yang namanya aji mumpung. Tadi dulu waktu dia diangkat atau disumpah sesuai dengan kepercayaan atau agamanya yang dianggap, itu nonsen bullshit. Karena nonsen bullshit lah. Kesalahan dan kerakusan itu tidak pernah akan menilai atau memaknai tentang dia disumpah, entah itu sumpah jabatan dan sebagainya. Dia tidak akan pernah merasakan itu, tidak akan pernah takut akan hal itu, karena mereka dengan kesalahannya menganggap sumpah jabatan itu adalah sebagai formalitas saja. Dan sesuai dengan yang tadi saya bilang kan, ya dipilih kan katanya kita di pejabat atau negara atau raja atau apalah, itu kan pilih atas mewakili atas nama Tuhan. Dengan nama Tuhannya aja dia sudah berani sudah berani untuk menyimpangkan, apalagi disuruh Tuhan loh. Apalagi kalau masalah ada rakyatnya atau bawahannya kan. Gimana sih orang? Makanya sebenarnya kan kita itu penuh dengan harapan yang sangat besar pada pemilu ini, pemilu 2024 ini sebagai awal untuk kita itu bisa mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan yang sangat besar di kesejahteraan rakyat, seperti itu. Dengan itu ya, janji-janji doang sih. Ya, sampai masalah kampanye itu kebanyakan rakyat itu sekarang itu udah kebanyakan visi dan misi atau kampanyenya itu hanya janji-janji manis. Jadi itu doang. Angin sorga. Dari 5 tahun yang dulu juga kayak gitu sih. Sampai kalau kita dengar dari banyak masyarakat atau orang mengatakan ini karena dari pemilu yang dulu-dulu sampai yang kemarin itu tidak ada perubahan, sehingga rakyat atau masyarakat itu mengatakan percuma milih sopo ae awake dhewe ya tetap dadi ngene. Nah, itu kan kata-kata karena saya juga pernah dengar ya kan, kata-kata yang sudah jenuh merasakan karena tidak ada perubahan. Cuma aku nyoblos, aku tetap jadi tukang beca, aku tetap jadi cleaning service, aku udah begini aja. Malah biaya malah nambah, malah kebutuhan malah. Makanya yang diharapkan rakyat adalah walaupun nantinya tetap jadi apapun, nggak mungkin lah kita akan jadi seorang kabinet, seorang menteri atau DPR, enggak. Keinginan rakyat itu adalah walaupun aku tetap menjadi apapun pekerjaan saya, profesi saya, tetapi ekonomi ini ya bisa meningkat. Kedua,
kita itu bisa nututi atau ngomong daya beli ini kita bisa. Ya, itu saya setuju. Paling mungkin diproteskan mungkin ya itu masalah ekonomi. Jadi harapan rakyat adalah agar harga-harga terutama sembako ini bisa dijangkau, istilahnya murah. Jadi walaupun tetap sebagai pekerjaannya apapun, profesinya apapun, tetapi bisa membeli yang namanya sembako ini. Bahkan sampai kalau bisa yang menjadi mobilisasi itu yang pertama adalah bahan bakar. Kalau kita ngomong mobilisasi kan berarti kebutuhan pokoknya kan BBM ini tadi. Kalau bisa memang BBM ini juga bisa terbeli, jangan sampai terlalu mahal. Dan harapan kedepannya juga pajak ini kalau bisa jangan sampai tinggi-tinggi. Dan kita itu harus berani memikirkan, juga harus berani kita awali dari perubahan diri pribadi untuk menghadapi yang namanya perubahan, entah itu reformasi atau revolusi di dalam diri kita sebagai rakyat, terutama rakyat Indonesia. Itu Mas. Sebenarnya kan kita membicarakan itu bukan impian kita berdua, enggak. Ya bukan. Impian semua rakyat. Semua. Inginnya segalanya itu bisa dijangkau, bisa dibeli dengan murah. Ya kan? Kalau itu tadi minimal sembako dan bahan bakar itu bisa kita jangkau atau kita apa ya, bisa kita beli dengan harga yang terjangkau juga. Mungkin kan tentu kalau sembako kan, kalau sembako sudah terpenuhi pasti kesehatan juga akan terpenuhi. Dan kalau kesehatan sudah terpenuhi pasti pendidikan juga akan berjalan dengan baik. Kalau pendidikan sudah berjalan baik pasti kan sumber daya manusianya kan juga semakin baik juga, politiknya juga, mengatur dalam pemerintahan juga baik juga. Hanya kalau kita kutip dari wasiat atau nasihatnya Bung Karno adalah kalau bisa kita itu harus politik itu bisa berdaulat, budaya juga berdaulat, bahkan sampai sosial juga berdaulat. Itu harapan semua rakyat. Kalau saya nilai adalah seperti itu. Perekonomian yang terutama, terus tentang keamanan, kesehatan, sehingga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan, kemakmuran. Ini bisa dirasakan semua golongan. Seperti itu. Ya, minimal mewakili sila satu, Pancasila sila 1 sampai sila kelima. Makanya kan harus berjiwa Pancasila juga. Jadi memang kita benar-benar mengidolakan, mengharapkan pemimpin-pemimpin yang bisa seperti itu, yang bisa ngayomi dan ngayomi semua golongan, semua lapisan masyarakat, semua rakyat tanpa ada pengecualian. Sampai kita tuh jadinya bermimpi, selalu memimpikan pemimpin yang bisa membawa rakyat itu seperti itu. Ya, kita mendapatkan pemimpin yang bisa memakmurkan rakyat, pasti itu mimpi-mimpi kita sebagai rakyat kecil itu pasti selalu bermimpi seperti itu. Berhayal dan berimajinasi. Kadang memang harus kita terima keadaan
seperti ini. Tetapi kita juga tidak boleh berhenti, karena hak kita mempunyai harapan, mempunyai mimpi agar mendapatkan pemimpin yang memang benar-benar bisa membawa kemakmuran dan kejayaan. Ya seperti yang awal tadi, harus ada kesinambungan atau organisasi antara pemerintah dan rakyat itu juga sih. Kalau enggak berjalan dengan seiringan atau berjalan bersama-sama, kita tetap aja di tempat. Kalau dengan negara-negara yang negara kita yang istilahnya, kalau dilihat dari perekonomian sih mungkin Indonesia lebih baik. Tapi satu saat kalau Indonesia tetap berjalan seperti ini aja, kita akan tertinggal terus, malah makin tertinggal. Contoh seperti kayak Timor Leste, di negara-negara yang masih berkecamuk kan masih banyak bisa kita lihat di media sosial dan sebagainya, di internet dan sebagainya, kan juga malah banyak negara-negara yang mengalami perang saudara. Ya ini makanya itu. Jadi kayak di Kamboja, sama negara Asia Tenggara juga Banyak memang masih mengalami perang saudara. Jadi harapan kita jangan sampailah kita seperti itu. Janganlah. Kan, gitu. Cukuplah. Tidak harus perubahan untuk menuju kejayaan dan kebesaran bangsa Indonesia. Kalau bisa memang jangan sampai ada yang namanya perang saudara atau pertumpahan darah. Kita mengharapkannya seperti itu. Jangan sampai. Makanya dengan kekuatan spiritual kita, terutama kita timbulkan di pribadi tadi, mari kita bangun lagi, kita bangkitkan lagi agar ada perubahan, tapi perubahan ini tanpa adanya perang saudara dan pertumpahan darah. Saudara ini juga saudara apa sih? Juga saudara. mau bertengkar juga memandang saudara. Kalau kita melawan bangsa asing masih bisa ya, masih ada mudah, masih bisa, masih kan, bisa gitu. dikenali perbedaannya lah. Tapi yang lebih sulit adalah melawan bangsa kita sendiri. Hanya harus itu, bisa menghindari nafsu untuk perpecahan di diri kita sendiri juga sih. Ya, kembali ke pribadi kita masing-masing dulu agar kita terjadi konflik. Jadi harapan dari masyarakat dan rakyat yang paling bawah, yang paling muda adalah sebenarnya mengharapkan nanti pemimpin ini memang benar-benar bisa menjadikan rakyat ini sejahtera dan makmur. Menjadi seorang pemimpin nantinya ini, seorang presiden nantinya ini, kalau orang Jawa mengatakan bisa noto negara, menata negara. Yakin bisa kok sebenarnya. Tentang kesejahteraan atau masyarakatnya, mungkin kalau misalnya ada masalah ya dia yang tampil dulu, yang bilang. Sebenarnya kan butuh antara kemauan dan keberanian. Sebenarnya semua calon atau dulu yang sampai sekarang yang menjabat sebagai pemerintahan, entah itu dari MPR, DPR sampai presiden pun, itu sebenarnya kalau kita ngomong antara mau dan berani sebenarnya bisa kok. Tetapi kenapa tidak ada kemauan dan keberanian? Kan menjadi sebuah misteri, tapi misteri ini adalah misteri yang umum. Nama rahasia umum. Kita tahu sebenarnya, rakyat itu tahu. Tapi kalau kita ngomong karena kita itu rakyat jelata, rakyat bawah, masyarakat rendah, jadi kita hanya bisanya ya cuma salah satunya ya seperti ini, kita ngobrol, kita sharing, kita kontenkan, dan nanti bisa kita sampaikan secara media massa
secara sosial media dan sebagainya, seperti itu. Entah itu didengar atau tidak, kita tidak mengharap seperti itu, tetapi yang diharapkan adalah realita perubahan ini. Ya, secara konsep dan tekstual maupun ajaran di buku-buku masalah negara menceritakan bahwa Indonesia itu negara yang agraris, negara maritim yang begitu banyak tentang sumber daya alamnya, tapi kita sendiri sebagai rakyat kan maksudnya kok belum merasakan sejahtera dan makmur yang berlebihan gitu. Ya seperti tadi itu dibatasi dikurangi mobilitas rakyat itu untuk maju, untuk merubah Indonesia semakin maju lagi, batasi atau dikurangi tadi. Saya nggak tahu sih alasannya apa. Kalau kita ngomong lagi bukan cuma sumber daya alamnya, kalau kita ngomong sumber daya manusianya, sebenarnya ya apa ya, kalau dibilang kita itu masalah intelektual itu terbelakang, enggak. Banyak orang-orang pintar juga dari Indonesia juga banyak penemuan-penemuan dari orang Indonesia juga banyak. Lebih lagi dari pihak pemerintahnya mau menerbitkan atau mau mengakuinya atau mau melestarikannya, tanda kutip, atau tidak. Ya kan tidak sedikit orang-orang pintar itu juga dari Indonesia. Oh iya. Jadi kan kita ngomong kan SDM kita juga bisa dipercaya, bisa diandalkan kan gitu. Jadi kita ngobrol lagi masalah tentang harapan di pergantian presiden atau pemilu ini, baik dari calon-calon legislatifnya, caleg-calegnya itu tadi, dan kabinetnya itu akan membawa perubahan. Sebenarnya mungkin ya omongan kita seperti hisapan jempol, tetapi harus kita obrolkan, harus kita keluarkan keinginan atau unek-unek kita, harapan-harapan atau mimpi-mimpi kita. Ya mungkin yang benar sih, yang kita obrolkan mungkin seperti hisapan jempol, tapi kalau setiap individu warga negara Indonesia mau menghayati, mau Berpikir juga, juga mau merapatkan bahasan tadi bersatu, mungkin bisa bisa berubah lebih maju lagi. Ya tadi kalau sudah dibatasi atau dikurangi, zaman dulu kita kena yang namanya statement, tak perlu mikir, ojo mikir jero-jero, negara nak sing mikir. Nah ini kan sebenarnya sedikit pembodohan kalau kita ngomongkan. Sebenarnya kalau masalah berpikir tentang negara itu tanggung jawab semuanya. Semua elemen. Kalau kita tidak mau berpikir, bukan salah mereka yang pejabat yang duduk di sana, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum, kita itu akhirnya dibodohi karena tidak mau berpikir. Mau berpikir. Bersalah awak dhewe gak usah ngomong dhuwur-dhuwur, gak usah ngomong politik atau apa, padahal kita itu harus kembali lagi itu tadi, politik yang berdaulat. Politik itu seperti apa? Banyak orang juga tidak paham, karena ketika kita ngomong politik pun aja kadang banyak orang yang sudah mengkat, memotong, gak usah ngomong politik, gak usah ngomong apa. Padahal politik ini sebuah ilmu dasar. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus tahu bahwa ilmu politik itu pasti kita pakai. Kita globalkan, politik adalah sebuah cara. Tapi statementnya itu sudah dipatenkan
oleh para oknum dari dahulu hingga sekarang. Jadi orang-orang sudah dipatenkan statement tadi. Mau merubah itu susah. Apalagi yang ya maaf ya, seperti saja agak rendah ya. Intelektualnya rendah, Agak rendah. itu pasti malah sudah wis jangan wis orang saya mikir kok terpatenkan ya, didoktrinkan dari dulu Dari ya dulu kita sampai sekarang. doktrin dan statement seperti itu sehingga membawa pengaruh besar di dalam mindsetnya kita sebagai rakyat, sehingga rakyat pun masih banyak yang tidak mau berpikir atas kemajuan. Dari kakek buyutnya ngomongnya kayak gitu sampai ke cucu cicitnya, cicitnya sudah tingkat akademisnya sudah melebihi dari kakek buyutnya. Itu sudah doktrin dikasih statement seperti itu. Jadi ya meskipun dia bergelar sarjana doktoralis profesor, tapi kan sudah tertanam di mindsetnya seperti itu, ya tetap aja kayak seperti itu. Terus harus kita ingatkan lagi kepada nantinya para pejabat yang terpilih nantinya, terutama di presidennya di 2024 nanti, kalau sudah terpilih kembali kepada rakyatnya, harus berani merealisasikan atau menyampaikan aspirasi rakyatnya, bukan dari rakyat parpolnya, tapi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Kebanyakan kalau kita lihat dari dulu kan mendahulukan tentang di golongan atau di rakyatnya parpol tadi, bukan rakyat Indonesia tapi rakyat parpolnya. Merealisasikan slogan yang tadi itu, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dan harusnya berani mewujudkan. Kita nggak usah perlu muluk-muluk dan banyak-banyak, harus berani apa yang dulu beliau-beliau sampaikan tentang visi dan misi, sampai ada debat visi dan misi atau yang dikeluarkan dalam berkampanye 75% itu harus direalisasikan dan harus bisa diberikan kepada rakyat. 75% kita tidak menuntut untuk 100%. 75% harusnya bisa disampaikan atau diberikan kepada rakyat. Betul. Jangan ketika mempunyai keinginan saja, ingin mencalonkan atau ingin duduk di dalam pemerintahan, mendekati rakyat, tapi setelah jadi kebanyakan, ini bukan hisaban jempol, juga bukan sebuah khayalan, tetapi realita. Mereka itu lupa atas janji-janjinya, atas visi dan misinya, atas mementingkan atau mendahulukan kepentingan rakyat, itu lupa. Malah banyaknya mementingkan mungkin dari kepentingan pribadinya, keluarganya, bahkan sampai di partai politiknya saja, tapi tidak mementingkan kepentingan rakyat. Atau mungkin ya hanya sekedar lupa ya, memang ada yang disuruh melupakan dari backgroundnya para pengusungnya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kadang kan mereka itu benar-benar tidak tahu visi dan misinya. Pokoknya dari para pendukungnya, para oknum pendukungnya mungkin ya, oknum tertentu ya mempunyai kepentingan diberikan visi dan misi ini. Dilihat dari kan mungkin ya para paslonnya, oh ini yang pandai berbicara, pandai untuk meraih simpati pendukung atau masyarakat. Padahal dia juga tidak tahu makna atau arti dari visi dan misinya itu. Kayaknya pas terpilih yaitu tadi lupa atau sengaja untuk melupakan, disuruh. Harusnya tetap menjadi sebuah citra di rakyat atau citra di masyarakat kan.
Kalau tidak, akhirnya ada yang katanya pencitraan sih ya. Nah itu Kan gitu. Seharusnya memang harus jadi citra, bukan pencitraan. sudah kayak seperti itu, terus tidak ada peningkatan kemajuan negara ini, tidak ada. Negara lain sudah berlari, kita masih berjalan, mungkin masih berangkat. Terus Sama untuk maju. masalah elit politik yang ada di negara kita ini, harusnya itu memang uh, tahu lah apa yang menjadi keluhan rakyat, apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Jadi jangan uh, hanya mementingkan kekuasaan sendiri-sendiri. Pesan saya kepada elit politik harusnya tahu jeritan rakyat, tahu keinginan rakyat, tahu kebutuhan rakyat. Kalau tidak, yang saya khawatirkan adalah rakyat ini akan lama kelamaan akan melawan, akan membuat sebuah gelombang perlawanan. Betul. Ya, yang saya khawatirkan adalah seperti itu. Seperti yang tahun 98 itu ya. 98 yang kita ngalami Itu ya. ya, reformasi itu. Takutnya seperti itu. Jadi Mungkin lebih parah, takutnya mungkin lebih parah lagi. bisa menjadi gambaran elit politik harusnya memikirkan hal itu. Dan sampai malah disetting adanya gelombang rakyat itu tadi untuk ingin rakyat ini merebut dengan caranya bagaimana untuk bisa berdaulat lagi. Artinya cara yang digunakan adalah cara anarkis. Itu yang saya pribadi saya khawatirkan. Secara diplomasi nggak bisa ya, mau nggak mau. Anarkis fisik tadi. Biasanya kan chaos. Kalau chaos, banyak kerugian yang akan kita terima sendiri. Jadi sarannya untuk para elit politik atau para pemimpin yang depannya pilih, jangan itu ya, kayak bahasa apa ya, bahasa kerennya macam budek macam picek gitu. Nah seperti itu berarti. Harusnya seperti itu. Bermacak pura-pura. Nah, Tidak krungu, sing gak delok. sudah terpilih, macam picek, macam budek ya. Harus Elit kepilih politik kok. itu tahu benar apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat, terutama pada saat ini. Jangan sampai malah elit politik ini menjadi sutradara yang membuat masalah keamanan, masalah tatanan, baik itu administrasi dan sebagainya menjadi kacau atau runyam. Tolong elit politik mungkin bisa memberikan yang terbaik lah. Kita sebagai rakyat Indonesia untuk mengalami atau menjalani yang namanya perubahan yang sangat besar agar menjadi negara yang lebih maju, lebih makmur, tentrem. Kalau orang Jawa menginginkannya adalah negara Indonesia kembali lagi Maripah Lojinawi Toto itu tentrem Kerto Raharjo. Harapannya kan seperti itu. Hargailah suara-suara kita yang memilih Anda ini yang untuk duduk dan dapat sebagai perwakilan dari rakyat kecil. Jangan semena-mena itu tadi, berapa tidak tahu, berapa tidak melihat. Hargailah para rakyat kecil. Memang sangat sulit kalau kita membicarakan tentang perubahan ini, sangat sulit karena kita harus melawan yang namanya rezim, melawan sistem, karena kepentingan atau oknum di orang-orang ini mempunyai kekuatan, mempunyai
massa mungkin, sehingga keinginan rakyat kecil ini diabaikan dan tidak bisa mendapatkan yang namanya haknya. Gitu sudah disetting dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi kita selalu sebagai rakyat kecil ya ini, kita selalu ditekan oleh sistem atau pemerintahan ini tadi. Kita itu dituntut, ditekan memenuhi kewajiban, tetapi hak kita itu sangat minim diberikan, masih dikurangi. Di tolong nantinya siapapun yang menjadi pejabat atau khususnya kepada yang menjadi presiden nanti pergantian 2024 ini nanti bisa benar-benar mewujudkan yang namanya aspirasi rakyat kecil, semua rakyat Indonesia yang dibutuhkan itu seperti apa, tolong untuk bisa merealisasikan. Harapan kita tetap ada pada beliau-beliaunya, itu tetap ada. Ya, rakyat kecil ini dari dulu menangis di dalam negerinya sendiri, menderita di dalam negerinya sendiri. Kenapa? Padahal kembali kalau kita nilai SDA dan SDM kita itu nggak minim-minim banget. Ya enggak. Tapi kenapa kok kita belum mendapatkan yang namanya sejahtera, tidak mendapatkan makmur gitu. Sampai keadilan pun kadang kita itu tidak mendapatkan yang sesuai juga. Dan kalau kita ngomong Pancasila, sila kelima kan jelas. Ini namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita itu merindukan agar semua pemimpin, terutama yang ada di Indonesia ini, bisa mewujudkan tentang Pancasila. Jadi tolong dengarkan, direalisasikan apa yang menjadi undang-undang atau suara hati rakyat kecil ini. Ya, kita mewakili dari seluruh rakyat Indonesia, kita ngomong, mungkin kalau ada saran atau kritik, apalagi itu membangun, jangan sekali-sekali kita itu dihadapkan atau dibenturkan dengan berbagai macam cara atau rekayasa. Kita dianggap makar lah, kita dianggap kudeta lah, akhirnya kita dibenturkan oleh aparat. Padahal kita itu tahu kok kalau memang kritik atau saran itu kita itu punya hak, rakyat itu punya hak, dan kita itu dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan hak. Tapi kenapa mereka oknum selalu membenturkan kita dengan berbagai macam rekayasa tentang hukum, tentang undang-undang. Kita dianggap makar, kita dianggap kudeta, kita dianggap menggulingkan, kita disebut kelompok atau orang separatis. Kalau kita sebagai rakyat kecil ngomong kudeta seperti apa, kita tidak memakai senjata, kita tidak pernah ada yang ngomong menggulingkan tentang merubah tatanan negara, terutama pada Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Kita hanya mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemimpin atau pejabat atau presiden dan sebagainya yang tidak sesuai dan malah mensengsarakan rakyat. Kan sebenarnya kan mengkritik kinerjanya sebenarnya. Sesuai dengan apa yang ada di peraturan dan perundang-undangan,
visi dan misinya dulu dia mencalonkan diri. Kita ngomong ganti presiden, dianggap kita itu makar, kita dianggap kudeta. Padahal kalau kita intelektualnya luas, sebenarnya bukan mengganti presiden, karena tetap di negara kita ya, seorang pemimpin Presiden itu ya namanya. presiden. Yang sebenarnya kita ganti adalah sosoknya, orangnya, seperti itu. Karena mungkin dinilai, dianggap kinerjanya ini kurang, kebijakannya ini belum bisa diterima banyak rakyat, karena malah menimbulkan kesengsaraan, sehingga kita kritik, kita berikan saran, bahkan sampai kita melakukan aksi, turun ke jalan, demo. Itu sebenarnya kita mengkritik, kita memberikan saran, karena aksi itu sebuah reaksi atas kebijakan-kebijakan beliau-beliaunya ketika memberikan mungkin kepres, mungkin undang-undang, mungkin peraturan yang lain yang haknya beliau untuk bisa memberikan undang-undang tadi, tapi malah mensesarakan atau malah membebani rakyat, sehingga rakyat ini menyampaikan aspirasinya, bukan kepingin makar atau kudeta. Anggapan oknum-oknum yang kepentingan tersendiri. Tapi kalau kinerjanya kurang, terus menyimpang banget dari peraturan dan perundang-undangan, ya mungkin bisa saja sih seperti itu. Mungkin saking apa ya, saking jenuhnya apa bosannya rakyat ini bersuara menyampaikan aspirasi, tapi kok gak ada tanggapan, gak ada realisasi, gak ada perubahan. Mungkin ya, tapi Mungkin jangan sampai lah, jangan sampai itu solusi paling akhir sendiri itu. sebenarnya kan acuan dari putusan membuat peraturan atau undang-undang kan berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Sebenarnya kan itu kan mengacunya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin banyak rakyat yang pro atau menerima, Ya, itu pasti. benar, itu setuju saya. Tapi kebanyakan kan Terjadi tidak, penyimpangan ini kan apa, membuat rakyat ini banyak yang merasa ini tidak cocok, tidak pas, sehingga rakyat ini akhirnya kontra terhadap kebijakan atau keputusan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Makanya acuan dasar negara juga itu dipakai agar semua nanti keputusan apapun, undang-undang apapun bisa diterima dengan baik oleh rakyat. Itu tadi ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak terlepas dari Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ini analisa saya sendiri, karena kebijakan itu dimunculkan atau undang-undang baru dimunculkan hanya untuk kepentingan mereka pribadi, baik itu dari pribadinya mungkin atau pribadi dari parpolnya, sehingga banyak rakyat yang tidak bisa menerima. Tapi kalau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemungkinan rakyat banyak yang mau menerima. Ya, mungkin 95%, 98% lah pasti menerima. Kalau kinerjanya ya, kalau 100% tidak mungkin, karena ya itu tadi hidup ini kan berpasang-pasangan, ada pro dan kontra, tapi kan kita ngambil kan suara terbanyak tadi kan, kembali ke demokrasi berarti kan. Betul. Tapi kenapa kok dari kan dulu tidak pernah dijalankan? Ini harapan kita lah sebagai rakyat kecil ya, yang ngobrol malam hari ini.
keluarkan unek-unek kita, mumpung momennya adalah menyambut pemilu 2024. Ya setidaknya minimal, meskipun ya kita akan tahu kan butuh proses. Hanya meskipun kita tidak merasakan, mungkin anak cucu kita yang bisa merasakan perubahan yang lebih makmur, lebih maju untuk negara ini ke depannya. Sama-sama merasakan, kita sudah merasakan seperti ini, anak cucu kita ke depannya juga merasakan seperti ini juga. Berarti bukan negara merdeka namanya. Memang kalau secara rasa memang sebenarnya kita belum bisa menemukan tentang hakikat merdeka. Hanya secara lisan ataupun secara tulisan tekstual saja kita tahu merdeka, tapi kalau tentang rasa saya yakin masih belum bisa merasakan sejatinya merdeka itu seperti apa. Tapi untuk pemimpin kita, kalau sudah terpilih, merealisasikan apa yang kerjanya atau visi misinya sesuai dengan patokan kepada yang beri tadi UUD 45 sama Pancasila. Pancasila pertama kan kita mempunyai dasar-dasar negara seperti itu. Yang mencetuskan atau mempunyai ide untuk membuat Pancasila atau UUD 1945 kan bukan orang-orang sembarangan juga. Dari pemikiran itu pun juga berpikirnya mungkin tidak 1 hari 2 hari. 2 hari. Saya yakin kan itu banyak mengalami proses, dan itu adalah yang timbul atau muncul awalnya kan dari orang-orang yang mempunyai ketulusan hati, ya. Jiwa spiritual yang tinggi, intelektual yang mumpuni juga, sehingga terlahirlah sebuah dasar negara, terlahirlah Pancasila. Dan yang paling hebat lagi adalah di sebuah pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di situ kan kita itu Indonesia kan banyak berbagai macam etnis atau suku. Jadi kalau pemimpin yang sudah duduk di sana, jangan kita ngomong golongan lagi, tapi kita jadikan satu, itu adalah rakyat, kita adalah bangsa. Dan nanti kalau ada kesempatan di konten-konten berikutnya kita akan membahas Bhinneka Tunggal Ika dengan kelanjutannya adalah Tanghana Dharma Mangrawa. Lambang negara pun itu kan juga sebagai harapan. Kalau orang saya yakin sudah banyak lah rakyat Indonesia tahu lambang negara kita seperti apa. Itu kan sebuah keinginan bagaimana bangsa Indonesia itu bagaikan Garuda yang berwarna emas. Emas itu filosofinya adalah mewakili dari kejayaan, kemakmuran kan, seperti itu. Dan gagahnya membentangkan sayapnya. Hewan yang langka, jadi diharapkan adalah bangsa Indonesia ini langka, tidak mudah disamai atau tidak mudah ditemui oleh negara-negara lain, baik itu dari sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Gambaran hewan langkanya Garuda adalah seperti itu. Kita tuh menjadi sebuah langka itu dalam arti kita itu tidak ada duanya sebenarnya, maksudnya seperti itu. Jadi kualitas dan potensi itu ada, makanya para leluhur kita menciptakan atau menemukan sebuah lambang Garuda Pancasila sampai sila-sila butir-butirnya itu sangat luar biasa. Hanya salah satu syarat
untuk menjadi presiden kan harus mempunyai jiwa Pancasila dan paham tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Undang-Undang Dasar Negara juga, mempunyai nilai pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika syaratnya. Jadi termasuk dalam wawasan Nusantara. Dan juga kalau sudah terpilih harus bisa mengapresiasikan dan merealisasikan tadi. Jangan hanya sekedar tahu, mengerti, dan paham aja. Jadi bukan hanya sebagai formalitas. Betul. Untuk dia menjabat. Betul. Ini benar-benar harus ada yang namanya kenyataan atau realita atau realisasi tadi, sehingga rakyat ini bisa merasakan. Karena satu-satunya cara untuk merasakan adalah realita. Indonesia ini negaranya unik. Dari Sabang sampai Merauke, bukan kepulauan. Menyatukan satu pulau aja mungkin susahnya banget. Apalagi dari Sabang sampai Merauke. Sebagai suku bangsa. Memang banyak. Terbentuk juga bahasanya, adat istiadatnya. Makanya yang mencetuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika mungkin juga berpikirnya lebih dari seperti itu. Benar-benar berpikir. Mungkin ada unek-unek lagi atau saran, monggo Mas Wilan sampaikan lagi. Saya bisa aja, yang penting untuk para pemimpin yang terpilih harus bisa menjalankan apa yang menjadi visi dan misinya, banyak kinerjanya harus mendengarkan apresiasi suara rakyat dan sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Juga harus punya kesadaran pribadi, jiwa dan mental spiritual yang kuat juga. Harus masing-masing di setiap pribadi rakyat maupun pejabat harus memiliki kesadaran tentang bernegara, bernasionalis, dan mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi, supaya nantinya negara Indonesia ini akan benar-benar menjadi penguasa yang ada di dunia ini, bisa menjadi sebuah pusat percontohan dari negara-negara lain. Setuju. Memang banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan, mungkin ya karena banyaknya oknum yang tidak mau mendengar, tidak mau merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan atau kepentingan rakyat, hingga kita itu semakin mengalami keterpurukan, kesengsaraan yang dialami, terutama pada perekonomian. Harapan banyak rakyat Indonesia adalah tentang bangkitnya perekonomian. Itu yang menjadi sebuah dasar kebutuhan atau keinginan rakyat yang terutama. Jadi pemirsa, terutama bagi mungkin nanti ada salah satu pejabat pemerintahan khususnya yang melihat konten ini, pesan kami mewakili dari jutaan rakyat Indonesia atau miliaran rakyat Indonesia di sini adalah satu, menginginkan sebuah pemimpin, presiden, anggota yang duduk di DPR, MPR, semuanya di dalam pemerintahan adalah mau memberikan kemakmuran, mau merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi pada waktu yang
ingin menjabat itu disampaikan kepada rakyat, karena rakyat itu bukan hanya butuh visi dan misi tetapi butuh realisasi. Jadi tolong harapan kami rakyat kecil ini untuk bisa direalisasi seperti itu. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan apalagi mungkin sebelum mengakhiri dari konten ini, kita lanjutkan lagi di masing-masing pribadi kita, dari seluruh rakyat, baik itu pejabat, karena pejabat pun juga sebenarnya rakyat juga, tetapi mewakili kita sebagai rakyat sehingga bisa duduk di dalam pemerintahan. Ini ayo mari kita bangun negara Indonesia ini lebih maju, lebih sejahtera, lebih makmur, dan lebih berjaya lagi. Jadi itu adalah harapan kami, khususnya pada umumnya adalah harapan semua rakyat. Seperti itu, kita tutup konten ini. Semoga, sebenarnya tidak semoga, harusnya bisa untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan, kepentingan, dan kebutuhan rakyat di Indonesia ini. Majulah negara Indonesia, bangkitlah negara Indonesia, kita harus merdeka. Selamat malam, salam rahayu, salam pedot.